Al-Battani adalah seorang matematikawan yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Ia lahir pada tahun 858 Masehi di Haran. Ia memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sinan al-Raqi al-Harani. Orang Eropa menyebut Al-Battani sendiri dengan sebutan Al-Batteknius. Al-Battani merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Jabir bin Sinan al-Raqi al-Battani. Al-Battani meninggal pada tahun 929 Masehi. Sebelum meninggal, Al-Battani menemukan beberapa penemuan, yaitu salah satunya adalah menemukan beberapa persamaan trigonometri dan mengembangkan teori oleh Al-Marwazi tentang persamaan kotangan. Dan salah satu penemuan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia yaitu menemukan bahwa setahun ada 365,24 hari. Kiprah seorang Al-Battani. Semenjak kecil, Al-Battani sangat tertarik dengan ilmu yang dipelajari oleh ayahnya, yaitu ilmu mengenai bintang-bintang. Sehingga ketertarikannya itu membuat ia bertekad ingin menjadi seorang ahli astronomi. Pada usia 20 tahun, keluarganya pindah ke Raqqah, dan di sana Al-Battani semakin giat belajar tentang ilmu astronomi. Di Raqqah juga, Al-Battani mulai mempelajari naskah kuno karya Ptolemeus yang semakin membuatnya jatuh cinta kepada ilmu tersebut. Saat mempelajari ilmu astronomi, ia menemukan suatu penemuan besar, yakni aphelium. Aphelium adalah titik terjauh bumi saat mengelilingi matahari tiap tahunnya. Al-Battani menemukan bahwa posisi diameter matahari berbeda dengan yang dijelaskan oleh Ptolemeus dalam karyanya. Temuan itu juga berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh ahli Yunani kuno sebelumnya. Al-Battani semakin leluasa mempelajari naskah kuno pada era kejayaan dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Harun ar-Rasyid. Setelah Romawi runtuh di Eropa, dinasti Abbasiyah memerintahkan agar membeli buku sebanyak-banyaknya untuk kemudian diterjemahkan. Pada akhirnya, Al-Battani berkontribusi dalam memperbaiki tatanan tata surya dan mengembangkan teori Ptolemeus menjadi lebih akurat. Selain itu, pengamatannya juga berhasil memperbaiki pengukuran Ptolemeus tentang kemiringan sumbu. Melalui serangkaian pengamatannya itu, Al-Battani kemudian menemukan bahwa pada satu tahun terdapat 365,24 hari. Pada 1918, ia mulai tertarik dengan matematika. Kontribusi terbesar Al-Battani dalam ilmu matematika adalah memperkenalkan penggunaan trigonometri. Penemuannya itu memberikan pengetahuan baru dalam perhitungan matematika yang lebih kompleks dan masih digunakan hingga saat ini. Selanjutnya, Al-Battani juga memiliki banyak sekali hal yang menarik. Sebagai seorang ilmuwan, beliau sudah pernah melakukan banyak sekali hal yang berkaitan dengan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan di dunia. Di antaranya yang pertama, beliau memiliki tingkat observasi dan perhitungan yang sangat akurat. Kemudian beliau juga sudah pernah meneliti tentang gerhana bulan dan matahari. Kemudian beliau juga merupakan pencetus dari tabel astronomi dan penemu dari alat observasi. Kemudian beliau memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan di Eropa. Al-Battani ini merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah astronomi dan merupakan salah satu tokoh matematikawan Islam. Kontribusinya dalam observasi dan perhitungan yang akurat menjadikan fondasi yang penting dalam perkembangan dunia di masa depan. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat dipelajari dari tokoh Al-Battani yang dapat diterapkan oleh umat Islam saat ini. Yang pertama adalah pencarian terhadap sumber pengetahuan. Al-Battani merupakan contoh yang baik tentang betapa pentingnya mencari pengetahuan dalam Islam. Beliau memiliki gairah yang besar untuk mempelajari alam semesta dan melakukan penelitian ilmiah untuk memahaminya. Umat Islam saat ini dapat mengambil inspirasi dari semangatnya dan mendorong diri mereka sendiri untuk mempelajari dan memperoleh pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang kedua adalah keharmonisan antara agama dan ilmu pengetahuan. Al-Battani merupakan contoh yang baik pula tentang bagaimana agama dan ilmu pengetahuan dapat berjalan beriringan. Meskipun ia mengejar ilmu pengetahuan, beliau tetap memegang teguh keyakinan Islamnya. Umat Islam saat ini dapat mengikuti jejaknya dengan mengembangkan pemahaman yang seimbang antara agama dan ilmu pengetahuan.
mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam pemikiran dan tindakan mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah keterbukaan terhadap pengetahuan luar. Al-Battani adalah seorang ilmuwan yang mempelajari dan memanfaatkan pengetahuan dari berbagai tradisi dan budaya, termasuk Yunani dan India. Beliau menggabungkan pengetahuan dari sumber-sumber ini dengan tradisi Islam untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap. Umat Islam saat ini dapat mengadopsi sikap yang terbuka terhadap pengetahuan dari berbagai tradisi dan budaya, mempelajarinya dengan kritis, dan menggabungkan pengetahuan ini dengan pemahaman Islam. Selanjutnya yang keempat adalah penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Al-Battani tidak hanya melakukan penelitian teoretis, tetapi juga menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, beliau mengembangkan tabel astronomi yang berguna untuk menentukan waktu sholat dan menentukan arah kiblat. Umat Islam saat ini dapat mengambil inspirasi dari pendekatan praktis Al-Battani dan menerapkan pengetahuan mereka dalam kehidupan agama dan sehari-hari, seperti mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dalam penentuan waktu sholat atau menggunakan teknologi untuk meningkatkan pemahaman agama. Dan yang terakhir adalah kritis terhadap pengetahuan. Al-Battani adalah seorang ilmuwan yang kritis terhadap pengetahuan pada masanya. Beliau mengusulkan metode baru dan lebih akurat dalam pengukuran astronomi, mengkritik metode yang salah. Umat Islam saat ini dapat belajar untuk bersikap kritis terhadap pengetahuan, mempertanyakan dan menguji gagasan-gagasan yang ada, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik.